Mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, mogok. Betul? Betul? Ilmu santet itu mengambil energi dari kebencian, kepahitan, dendam, kesumat. Suatu kali ada seorang kepala geng Ambon minta tolong saya. Tiba-tiba di atap rumahnya, wah, setelah letusan pohon di depan rumahnya angus. Ingat, kalau santet itu angusnya dari atas ke bawah sampai akar dalam satu malam toh, kering. Dan tiba-tiba kepala geng ini langsung ketakutan. Setelah itu sakit, antara hidup dan mati, di kebingungan sendiri. Waktu saya dipanggil datang, saya lihat, Bapak, ini ilmu santet. Santet dari mana? Tangerang, Banten. Kok tahu Pak Daud? Ini pasti pengirimnya dari aliran ini. Kok tahu Pak? Dari jenisnya. Semua bisa dikenal dari apa? Jenis ini, aliran ini, pasti jenisnya ini. Pak, bagaimana cara supaya saya sembuh? Kamu harus mengampuni orang yang menyantet kamu. Kenapa? Semakin engkau kecewa, semakin engkau dendam, semakin akar pahit. Maka kekuatan ilmu santet itu semakin mempercepat merenggut nyawa. Saya pasti ampuni Pak. Kenapa? Karena salah satu keluarga mereka saya bunuh gitu loh. Makanya keluarganya ngamuk Pak. Saya dikirim ini. Karena secara hukum saya tidak ada bukti. Saya main bersih Pak. Saya ngomong, kau harus bertobat. Kamu harus ampuni orang keluarganya yang nyantet kamu. Saya ampuni Pak. Oke, saya doain. Dalam nama Yesus. Orangnya gemuk hitam. Saya tumpang tangan dia roboh. Saya ikut roboh. Kenapa? Berat banget ya, saya suruh blek rame-rame roboh malah. Nah, dan kelemahan ilmu santet adalah yang kedua. Waktu mimpi ketemu orang yang sudah mati, jangan percayai itu arwah mereka. Baru bisa lolos. Selama mempercayai itu arwah mereka, maka roh itu merenggut nyawa. Tapi kalau tidak mempercayai itu arwah mereka lolos. Jelas? Jelas? Kalau orang kena santet tingkat dasar ini, asal dia menghadapi tanpa kebencian, tanpa kecewa, tanpa akar pahit, tanpa dendam, maka ilmu santet itu energinya hilang. Karena menyerap energi dari kepahitan, kebencian, dendam manusia. Jelas? Jelas? Maka ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah kasih. Nah, kalau orang yang bukan Kristen lakukan dua ini, dijamin dalam 6 maksimal 1 tahun pasti sembuh. Bukan Kristen tapi kalau kita orang Kristen ada kelebihan, yaitu kita punya kuasa dalam nama Yesus. Nah, kalau ada yang kena santet bagian kepala atau perut, tumpang tangan, ikut saya semua, darah Yesus. Ikut saya semua, darah Yesus. Hancurkan roh-roh jahat. Darah Yesus. Hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus. Sucikan dalam nama Yesus. Segala roh-roh jahat, roh setan, roh gelap keluar dalam nama Yesus. Santet kalau keluar itu pasti melalui lubang-lubang mulut, telinga, hidung, dan buang air besar atau dari kulit. Dan waktu keluar terasa sakit. Pak, kalau keluar tanpa sakit itu gimana? Itu tipuan, teknik sulap. Misalnya telur digosok-gosok, tok, keluar paku jarum, itu palsu. Kok tahu Pak Daud? Dulu praktek. Itu teknik sulap aja. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar itu juga.
tapi tidak mempraktekkannya. Guru saya ngomong waktu saya belum bertobat, ingat, sebagai ahli ilmu hitam, kamu jangan goblok. Harus tahu ilmu palsu juga. Karena di masyarakat 95% itu palsu. Jarang ada santet yang asli, itu hanya 5%. Karena untuk memasukkan unsur logam ke dalam tubuh manusia, harus ada kekuatan powerful yang penuh untuk masuk. Gitu. Jelas? Dan tidak semua dukun punya kemampuan itu. Makanya seorang dukun, karena belum tentu punya kemampuan itu, maka menggunakan teknik tipuan. Telur digosok. Nanti dukunnya pegang-pegang gini, plek, keluar kerikil, keluar keris, keluar tombak, keluar unsur logam. Itu palsu. Apalagi dukunnya gini, pegang gini, keluar kemenyan, jarum, palsu, 1000%. Kok tahu? Praktek. Nah, jelas? Jelas? Nah, kalau dukunnya ngomong gini, nanti kamu ke rumah nanti ada sesuatu di bantal. Begitu pulang ke rumah, bantal dibuka, ada boneka, kawat, jarum. Itu palsu juga. Yaitu apa? Bantuan jin. Jin disuruh datang ke sana, bawa boneka itu, tapi boneka dari dukunnya sendiri. Untuk ditaruh di sekitar rumah atau di dalam tanah. Kenapa dukunnya lakukan itu, minta bantuan jin? Karena tidak semua dukun punya kemampuan untuk memasukkan unsur logam ke dalam tubuh. Jelas? Jelas? Nah, yang ketawa-ketawa berarti pernah ketipu. Jelas? Nah, ini santet apa? Tingkat apa? Dasar. Nyebrang laut. Nggak bisa. Tapi udah terlanjur masuk. Walaupun nyebrang laut percuma. Karena udah bendanya udah terlanjur masuk. Biasanya kalau benda itu dari alam gaib masuk ke alam gaib, keluar juga masuk alam gaib lagi. Waktu didoain dalam nama Yesus, hilang. Langsung kempes. Normal. Kalau kita orang Kristen punya kuasa demi nama Tuhan Yesus. Dan ingat, santet tingkat dasar ini punya kelemahan. Apa Dara? Gravitasi bumi. Dan suhu apa? Panas. Makanya untuk mengecoh santet, itu sebelum saya bertobat, itu ada namanya api, tidur dekat api. Atau lampu diterangin. Supaya apa? Salah saran. Tapi listrik mahal. Betul? Begitu ada unsur api, itu santet sejago apapun, pertama kali dikirim pasti gagal. Karena menentukan apa? Target. Biasanya gagal dulu. Nah, gagalnya apa? Terkecoh oleh suhu panas. Nah, makanya kalau dia tidur, kan terutama dikirim santet itu malam, lampunya terang semua, panas semua, wah itu susah lagi nyantetnya. Kenapa? Untuk mendeteksi suhu panas. Biasanya seorang dukun itu menggunakan apa? Weton, setelah itu benda pengenal. Benda pengenalnya apa? Bekas baju. Yang pernah ada keringatnya dia. Tapi sejago apapun, kalau ada lampu terang semua, banyak salah saran. Jelas? 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 Kenapa? Ingat, apa saudara? Suhu panas.